Halo, perkenalkan namaku Adinda Putri Maharani. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang komunikasi bencana dan kepemimpinan. Pada situasi bencana, berbagai aspek akan terasa krisis. Maka, krisis komunikasi dan koordinasi adalah hal yang sangat mungkin terjadi dalam penanganan bencana. Situasi tersebut harus diatasi dengan pola kepemimpinan yang tepat dengan mengutamakan kepentingan bersama. Hal terpenting dalam situasi krisis adalah ketika seorang pemimpin dapat melakukan pengambilan keputusan dengan secara fleksibel dan terintegrasi satu sama lain. Sifat fleksibel dibutuhkan pada kondisi bencana karena berbagai hal dapat terjadi tanpa diprediksi sebelumnya. Sementara terintegrasi, sebuah pola instruksi yang dapat membuat seluruh pihak yang berkontribusi dalam penanganan bencana dapat bertindak sesuai dengan instruksi tanpa terjadinya tumpang tindih. Ada apa aja sih tipe kepemimpinan itu? Tipe kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan juga kolaboratif. Tipe kepemimpinan tradisional memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, mendapatkan kekuasaan dari posisi dan kewenangan yang dimiliki sendiri. Kedua, menguasai informasi hanya untuk dirinya sendiri. Ketiga, kepemimpinan ini melakukan tindakan tanpa mendengarkan masukan dari pihak lain termasuk anggotanya sendiri. Keempat, mempercayai bahwa solusi hanya satu dari otaknya sendiri. Lalu yang kelima, memanfaatkan segala hal untuk kepentingannya sendiri. Sedangkan tipe kepemimpinan kolaboratif memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu yang pertama, memahami kekuasaan dimiliki oleh semua pihak yang terlibat. Kedua, membagikan informasi untuk semua yang ikut terlibat di dalamnya. Ketiga, kepemimpinan kolaboratif akan jauh bersifat demokratif karena mengambil keputusan dari hasil masukan dan ide dari semua pihak. Keempat, memberikan wewenang dari setiap pihak untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dan yang kelima, memanfaatkan untuk kepentingan bersama. Bila mengacu pada situasi bencana, terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa memilih tipe kepemimpinan ini perlu melihat kondisi dan berapa parahnya bencana tersebut. Seorang pemimpin tidak dapat sepenuhnya mengadopsi hanya salah satu gaya kepemimpinan, karena penanganan memiliki 3 fase penting, yaitu sebelum bencana, saat bencana, dan sesudah bencana. Pemimpin dapat memetakan bagian mana saja yang membutuhkan kepemimpinan kolaboratif ataupun tradisional. Seorang pemimpin pada masa kebencanaan akan bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan kepada publik tentang kabar terbaru dari misi penanganan bencana. Menurut Palang Merah Australia, komunikasi pada situasi krisis bencana harus memenuhi beberapa poin berikut. Pertama, bagikan informasi yang jujur, tepat waktu, dan dapat diakses oleh masyarakat. Temukan cara untuk melibatkan masyarakat dalam rancangan serta implementasi program, dan siapkan sistem untuk menanggapi dan menindaklanjuti umpan balik, pertanyaan, serta keluhan. Kedua, selama keadaan darurat dan selama periode pemulihan yang berpotensi panjang, orang membutuhkan informasi sebanyak sumber daya lainnya. Bagikan informasi tepat waktu, dapat ditindaklanjuti dan berpotensi menyelamatkan nyawa dengan komunitas dengan cepat. Ketiga, dapatkan wawasan tentang persepsi dan perilaku berbagai kelompok dalam komunitas, serta kembangkan pesan yang menarik dan terarah. Ini akan membantu memberikan wawasan berharga tentang kebutuhan komunitas, serta menyediakan sarana untuk komunikasi yang disesuaikan dengan lebih baik seputar mengadopsi atau mengakses layanan dukungan. Keempat, anggota masyarakat adalah pakar tentang tantangan yang mempengaruhi mereka dan solusi mereka. Tetapi mereka mungkin merasa kesulitan untuk membuat suara mereka didengar oleh otoritas atau organisasi terkait. Secara jelas, seorang pemimpin perlu untuk menginformasikan perencanaan dan langkah-langkah yang akan dilakukan, sehingga aksi penanganan dapat dipantau dan tidak menimbulkan kecemasan di masyarakat. Sekian, thanks for watching.